Selamat pagi, shalom buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 9. Demikian dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kepatuhan dan ketaatan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah tentu itu merupakan satu-satunya jalan untuk meraih apa yang direncanakan dan diinginkan agar dapat tercapai. Kita sebagai orang percaya tentu selalu berpengharapan kepada Tuhan agar apa yang kita harapkan itu dapat tercapai. Karena kita tahu bahwa tanpa melalui pertolongan dari Tuhan Allah, segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan, sudah pasti akan dapat tercapai. Oleh karena itulah, kita harus selalu bersandar kepada Tuhan Allah melalui ketaatan atau melalui kepatuhan kita untuk selalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Itulah yang dikumandangkan oleh Yosua ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian setelah mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Selama dalam perjalanan menuju tempat atau tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah, sepertinya umat Israel belum benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah akan menjaga, melindungi mereka, bahkan memberikan apa yang mereka butuhkan selama dalam perjalanan itu. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah melalui perbuatannya. Apabila mereka lapar dan haus, Tuhan menyiapkan makanan dan minuman. Kalaupun umat Israel sudah merasakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah, namun belum dapat bertahan untuk menunjukkan pengakuannya yang sudah melepaskan atau menyelamatkan hidup mereka dari penderitaan di Mesir. Yang mereka lakukan itu dengan cara memberontak kepada Musa, bahkan mereka masih mau menyembah berhala-berhala ketika berada di padang gurun. Namun Tuhan tidak membiarkan agar umatnya tersesat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itulah Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya, kalaupun umat Israel tidak selalu menunjukkan kebenaran imannya di hadapan Tuhan. Lalu ketika mau memasuki tanah perjanjian itu, Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk mengutus 12 orang pengintai untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan, apakah sudah bisa dimasuki. Salah satu di antaranya adalah Yosua. Dia sudah melihat
bagaimana keadaan dan kondisi tanah Kanaan itu. Dan dia benar-benar percaya bahwa tanah Kanaan akan dapat dimasuki kalaupun banyak orang berada di tempat itu. Dan mungkin menolak kedatangan umat Israel untuk berdiam atau untuk memasuki tanah itu. Oleh karena itulah Yosua mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Harus taat untuk melakukan kehendak-Nya. Itulah yang disampaikan Yosua kepada umat Israel. Berontak kepada Tuhan tentu itu merupakan satu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang pasti Tuhan tidak akan bersedia memberikan pertolongan jika mereka tidak taat melakukan apa yang telah ditetapkan. Tentu itu juga mengingatkan kita untuk selalu taat di hadapan Tuhan agar apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dapat tercapai. Sebagaimana dikatakan dalam nats renungan kita di pagi hari ini, jika kita berpengharapan dengan melalui perbuatan-perbuatan dan pertolongan Tuhan, pada kita disampaikan, janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan melawan Tuhan. Pemberontakan kepada Tuhan, perlawanan kepada Tuhan itu berarti membatasi atau tidak menginginkan apa yang akan diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai orang percaya tetap berpengharapan untuk mencapai apa yang kita inginkan melalui pertolongan dari Tuhan. Kiranya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat untuk mencapai apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai dan melindungi kami hingga pada saat ini kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali agar kami sebagai orang percaya benar-benar taat menunjukkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hanya melalui pertolongan-Mu lah ya Tuhan, kami mampu dapat mencapai dan dapat melakukan apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya itu dapat kami tunjukkan dalam hidup kami melalui ketaatan dan kepatuhan kami untuk melakukan apa yang Tuhan tentukan, sehingga kami benar-benar melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa buat semua anggota jemaat-Mu dimanapun berada, melakukan aktivitas dan pekerjaannya pada hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka tetap dapat mampu untuk melakukan pekerjaannya, dan menjadi berkat bagi mereka melalui perbuatan dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga saudara-saudara kami jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami hanya memohon kepada-Mu, berikan kesehatan kepada mereka-mereka yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu
yang selalu mohon memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh majelis-Mu yang bertugas melayani di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Keramat Jati dimanapun mereka berada. Berikan juga kesehatan dan kekuatan dalam melakukan pekerjaan dan juga dalam melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Sehingga melalui tugas-tugas yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini menjadi sukacita dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkati gereja-Mu ya Tuhan. Engkau yang senantiasa hadir untuk memberikan apa yang diharapkan di dalam semua anggota jemaat-Mu, sehingga gereja-Mu ini tetap dapat berdiri sebagai tempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala sesuatu yang direncanakan dan diharapkan dapat tercapai dengan baik sehingga menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kiranya Tuhan tetap melindungi kita dalam keadaan sehat, lakukan pekerjaan kita semua. Selamat pagi. Shalom.